Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur buat pagi yang indah ini. Jikalau Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah Dia, kita boleh datang. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama satukan hati, kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau Tuhan boleh memberikan kami satu kesempatan, untuk kami boleh datang kembali, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami mau Tuhan memberikan hikmat buat setiap kami, supaya kami hidup boleh menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kami percaya Tuhan itu semua buat kebaikan kami. Karena kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, gak perlu bimbang. Di saat kami mengandalkan Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang baru. Makasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mari bagi hari ini Bapak Ibu Saudara percaya pada Tuhan, bahwa waktunya Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin pada pagi hari ini Engkau sudah berdoa untuk sesuatu hal, mungkin berdoa untuk pasangan hidup, mungkin berdoa untuk keturunan atau pemulihan di dalam keluarga atau sakit. Mari percaya sama Tuhan bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Mari sama-sama belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari imani sama-sama. Walau kadang kita gak mengerti, tapi tetap percaya. Kami tetap percaya pada firman-Mu. Yes, Jesus. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Engkaulah yang sanggup mengubah segala kondisi, bahkan beban menjadi berkat. Tuhan itu sanggup mengerjakan. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Mari dengan iman kita. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya penuh. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Haleluya. Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi kami sekalipun. Engkau sanggup. Ku
yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sekali lagi, ku yakin dan percaya Kau Tuhan yang Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, karena firman-Mu yang sanggup menuntun kehidupan kami. Kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi kita. Ya, berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kita mau melandasi hari kita, ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang sanggup menjaga langkah hidup kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, firman Tuhan berkata di sana, ayat yang ke-21 mulai saudara. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu ya seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, kalau kita lihat di sana saudara, ya, firman ini berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam hidup ini ada banyak hal yang datang silih berganti saudara, ya. Ada hal yang sepertinya kelihatannya benar, ada hal yang kelihatannya salah tetapi benar, ada hal yang memang benar-benar benar, ada hal yang kelihatannya baik tetapi belum tentu benar. Tetapi yang benar itu sudah pasti benar dan baik. Nah, firman Tuhan berkata, kita disuruh uji, ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam hidup ini banyak hal yang datang saudara, dan seringkali itu bisa menjadi masalah dalam hidup kita. Contoh, ketika kita mendengarkan ya orang lain menyampaikan berita tentang orang lain. Ya, kamu tahu gak si Anu itu gini. Mari kita menguji yang baik. Ya, firman Tuhan berkata kita tidak boleh ya memfitnah atau mengata-ngatai orang tanpa bukti yang sah. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mari kita ya berusaha untuk menjaga pikiran, jangan terpengaruh. Atau kita mendengar orang bilang, kamu tuh ada yang ngatain kamu loh, gini, orang itu ngomong gini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, kita bisa memilih setiap hari melakukan yang buruk, mempercayai ya segala sesuatu lalu menelannya mentah-mentah, atau kita memilih untuk hanya melakukan yang baik saja.
Dalam hidup ini semua peristiwa datang silih berganti, ya orang pun datang silih berganti dalam hidup kita. Ada orang-orang yang datang membawa aura yang negatif, ada yang membawa aura yang positif. Artinya saya menyebut aura ini ya bawaan orang, saudara. Ya artinya ada orang-orang yang punya karakter yang negatif datang dalam hidup kita. Ada orang-orang yang punya karakter yang positif. Kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Mari kita uji apakah pergaulan kita itu baik dan benar. Mari kita uji apakah perkataan kita baik dan benar. Mari kita uji apa yang kita dengar setiap hari itu baik atau benar. Ketika kita menguji setiap hari apa yang kita dengar itu baik, peganglah itu ya. Pertahankan semua yang baik, saudara, karena hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh berusaha menjaga hidup kita menjelang kedatangan kali yang kedua. Ya, nah saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya ujilah segala sesuatu. Ketika kita mendengar firman berkata, jangan balas jahat dengan jahat, jangan kepahitan. Ya uji apakah itu baik, ya itu benar. Ya lalu ketika kita tahu itu benar, pegang itu. Saya bersyukur ada orang-orang yang berkata, tapi puji Tuhan Bu, Ibu ngomong soal kepahitan, soal pengampunan, jadi saya ya akhirnya bisa melepaskan pengampunan. Setiap hari saya mendengar khotbah Ibu tentang pengampunan, ya saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Itulah yang baik, firman Tuhan bilang pegang. Ya pegang apa yang baik itu, saudara. Ya ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, ya. Mari hari-hari ini kita menjaga diri kita. Jauhkanlah dirimu. Kalau firman Tuhan berkata jauhkanlah dirimu, berarti jangan dekat-dekat. Ya, kalau kita tahu orang datang hanya membawa kita untuk berbuat dosa, maka jangan dekat-dekat dengan orang yang membuat kita berdosa. Ya, kalau kita tahu kita bisa jatuh di dalam ya percabulan atau kenajisan. Ya, kalau ada orang yang goda-goda kita di Facebook, di Instagram, di mana saja, kita tahu itu membawa kita berdosa, maka jauh-jauh, cepat-cepat blokir orang tersebut. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Kenapa? Karena yang namanya setan sekarang ini bekerja luar biasa. Saudara, jauhkanlah dirimu dari segala macam jenis kejahatan. Kejahatan itu ada berbagai jenis, saudara. Ada kejahatan itu yang langsung membuat kita jatuh dalam kejahatan, ya. Tetapi ada jenis yang ya belum terlihat jahat, padahal itu sudah menjatuhkan iman kita. Ya banyak orang berpikir saya belum selingkuh kok Bu, tapi saya punya kenalan Bu di Facebook, punya kenalan di WA, tapi belum selingkuh. Tapi tiap hari kita ngobrol karena dia asik diajak ngobrol. Hati-hati saudara. Ya, jenis-jenis dosa itu banyak. Ada yang belum kita melakukan, tapi sebenarnya kita sudah berdosa. Di dalam hati kita sudah berdosa. Karena itu hati-hati saudara. Mari kita menjaga diri kita. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sekalipun suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, tapi ingat ada Tuhan yang tahu. Lalu ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita hidup dalam kebenaran, saat kita menjauhi dosa, maka disitulah kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, saudara. Ya, mari kita mempersiapkan hidup seluruhnya ketika Tuhan datang. Tuhan menuntut hidup kita yang kudus seluruhnya. Ya, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, di dalam roh kita harus kudus, jiwa, dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, di dalam tubuh ada perbuatan dan kelakuan tingkah laku kita. Ya, Tuhan menuntut kekudusan seutuhnya di dalam roh, tubuh, dan jiwa. Ketika Dia datang kali yang kedua, supaya kita ini sempurna, terpelihara sempurna dan tidak bercacat. Ya, untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, tidak main-main. Orang yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga bukan orang sembarangan. Hanya orang-orang yang kudus di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Masih ada kesempatan untuk kita mau terus berubah. Masih ada kesempatan untuk kita mau terus minta kepada Tuhan, beri kita kekuatan untuk menjaga hidup kita.
Karena firman ini berkata, ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Tuhan yang sudah memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Karena itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, saudara, selama kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Asal kita memilih untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita. Allah sumber damai sejahtera akan menjaga hidup kita. Karena itu biarlah kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan, terus tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala hal, dalam segala perkara, uji ya segala sesuatu dan peganglah apa yang baik itu. Saya percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh mau rindu hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan terlebih rindu untuk menguduskan hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa menguduskan kami, Allah yang adalah damai sejahtera itu, yang akan menjaga kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami untuk terus bertahan di hari-hari terakhir ini, menghadapi banyak godaan, tantangan, pencobaan. Kau kuatkan kami bertahan, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami butuh Tuhan di dalam hidup kami untuk menopang kami agar kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini saudara. Kau kuatkan kami Tuhan untuk terus bertahan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Amin Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia. Karena itu Tuhanlah yang akan menggenapi segala janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kuatkan kami bertahan menjauhi segala yang jahat, agar roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara di dalam damai sejahtera dan disempurnakan dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang terus berjuang hidup di dalam dunia ini untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara tidak bercacat ketika Engkau datang kali yang kedua. Engkau dapati kami semua layak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan terus bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang baik. Anugerah yang datang dari Tuhan yang terus menguatkan setiap kami, untuk kami boleh bertahan di dalam kekuatan anugerah-Mu Bapa. Berkati setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar kota, di dalam rumah, dimanapun, yang sekolah, kuliah, Tuhan menyertai. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada dalam persoalan yang berat, Tuhan lepaskan Bapa. Hari ini apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, biar Tuhan buat berhasil. Yang berulang tahun hari ini Tuhan sertai. Rahmat anugerah-Mu turun atas setiap mereka yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun Tuhan, tambahkan umur kami, kekayaan hormat di tangan kanan kami, tangan kiri kami, kekayaan hormat di tangan kanan, umur panjang dan kemuliaan Tuhan menyertai hidup setiap kami yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah Tuhan terus tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada di bangsa ini, agar Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya